Selamat pagi Pak Wif dan teman-teman yang menonton. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara running data untuk Eva. Nah, kita mempunyai beberapa data di sini dari L1 sampai PB16. Nah, jadi kita yang menggunakan alternatif yang kedua. Jadi bedanya apa ya sama yang pertama gitu ya. Jadi untuk yang kedua ini dilakukan secara berulang gitu ya. Jadi variabelnya itu dihapus satu persatu sampai semua memenuhi standar. Berbeda dengan alternatif yang pertama di mana dia itu tidak harus sampai bersih. Nah, kemudian ya gitu untuk alternatif kedua itu dilakukan berulang ya model bersih. Kalau alternatif satu kan dia cuma satu kali proses. Nah, kemudian kita komen dengan faktor untuk menjalankan Eva-nya. Faktor semua variabel di sini. Nah, di sini ada beberapa eh, penjelasan untuk eigenvalue, difference, proportion, dan kumulatif. Nah, jadi itu apa maksudnya? Jadi itu eigenvalue itu harus di atas satu, harus sama dengan satu. Karena eigenvalue itu menunjukkan seberapa besar variance yang dijelaskan oleh suatu faktor. Kemudian untuk proportion itu menunjukkan bobot relatif setiap faktor terhadap total variance tersebut. Jadi istilahnya semakin besar proporsinya itu semakin penting untuk faktor tersebut. Nah, kemudian kita akan komen kedua, yaitu menggunakan KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin. Itu istilahnya mengukur kecukupan sampel untuk EVA. Jadi nilai KMO itu harus di atas 0,5. Nah, jadi untuk yang pertama ini faktornya itu harus di atas satu untuk eigenvalue-nya. Sementara untuk yang start KMO itu harus di atas 0,5. Nah, jadi kan ada beberapa yang tidak di atas 0,5. Itu harus dihapus. Berbeda dengan alternatif yang pertama di mana dia tidak dihapus. Jadi ini ada L1, 2, kemudian B11, BB11. Nah, kalau sudah kita faktor ulang. Dan kita lakukan yang start kemo lagi. Nah, ini kan sudah tidak ada yang di bawah 0,5. Jadi ini di atas 0,5 dengan overall 0,8 berarti layak untuk dilanjutkan. Nah, untuk next-nya itu kita komen rotate length 0,7. Nah, ya di sini itu untuk refining and interpreting faktornya itu harusnya faktor loading di atas 0,4 dan idealnya itu 0,7 ya. Jadi kita pakai 0,7. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ada data untuk mediasi. Kita menganalisis menggunakan SEM. Nah, jadi X ini adalah stres kerja. Kemudian yang M ini adalah kepuasan kerja. Dan juga yang Y ini adalah kinerja dari sebuah karyawan. Ya, jadi ini adalah skor-skor gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita harus seperti biasa kita akan tes uji kelayakan ya. Jadi kita itu menggunakan rumus MV-test, normality, kemudian variabel kita, univariate stats sample. Nah, bisa dilihat kalau ini harus di atas 0,5 ya teman-teman untuk bisa lolos dalam uji kelayakan data. Nah, kalau sudah kita akan pergi untuk
menggambar. Jadi kita ke statistik. Nah, kita menggunakan cara untuk SEM. Jadi kita yang konsep probability estimation. Seperti ini. Nah, untuk pengujiannya sendiri, kita ada di sini. Kita membuat contoh seperti ini ya. Satu, dua, dan tiga. Di sini kita akan tulis variabel kita, yaitu X. Ya. Bedanya dari yang uji mediasi yang biasa itu biasanya dia hitung satu-satu untuk regresinya, gitu, teman-teman. Jadi, oke, menggunakan SEM, dia itu langsung menguji tiga-tiganya, tidak usah satu-satu. Dan toh ketika kepuasan kerja pengaruh terhadap stres, kemudian stres mengaruhi kinerja atau tidak. Seperti ini. Ini kan yang direct effect. Nah, kalau udah, kita akan pencet estimation di sini, estimate. Oke. Nah, ini akan muncul kawan-kawan di sini ya. Jadi kita minimize. Nah, keluar. Bisa dijelaskan kalau yang M terhadap mediasi itu tidak signifikan. Kemudian tetapi yang Y, yang kinerja terhadap mediasi itu signifikan. Kemudian yang kinerja terhadap X, yang direct effect itu juga signifikan. Tapi mediasi terhadap X-nya itu tidak signifikan ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan menggunakan eh, tes lagi, yaitu stat.conv. Nah, seperti ini. Nah, jadi penjelasannya apa gitu ya. Nah, eh sini ada beberapa data gitu ya. Contohnya apa? Jadi berdasarkan model ini, teman-teman. Yang ada RMCA sebesar 0, CFI, terus kemudian TLI 1 itu menunjukkan angka yang sangat baik gitu ya. Jadi dalam SEM itu ada kayak model degree of freedom. Nah, yang 0 itu biasanya menghasilkan indeks yang sempurna secara otomatis. Jadi eh, ini layak ini pokoknya layak lah bisa dikatakan teman-teman yaitu secara kuat melalui indeks goodness of fit-nya. Kemudian ada coefficient of determination atau CD sebesar 0,085 itu menunjukkan kalau misalnya model dalam menjelaskan variasi variabel endogen itu hanya besar 8,5%. Ya, artinya ya variabel independen dalam model itu hanya mampu menjelaskan sebagian kecil dari perubahan pada variabel dependen. Sisanya itu bisa berupa faktor lain. Kemudian kalau teman-teman mau tahu hasil akhirnya itu bisa menggunakan match sum. Nah, terkadang ada yang error teman-teman. Kalau misalnya match sum tidak keluar, berarti teman-teman itu harus mendownload eh, satu komen yang namanya SSC install match sum. Nah, kan harus download ini dulu kan. Kalau enggak, match sum itu nggak akan keluar. Ini saya sudah download. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja hurufnya. Match sum. Jadi kalau kawan-kawan tidak keluar rumus matchingnya, jangan khawatir. Itu berarti teman-teman belum download saja gitu ya. Jadi harus di-download dulu ya teman-teman. Nah, independennya X, kemudian mediasinya kita M, dan dependennya itu kita Y. Nah, ini bisa dijelaskan teman-teman. Kalau misalnya entah step satu atau 2 atau kodenya itu tidak signifikan. Jadi ya tidak memediasi gitu kawan-kawan. Jadi stres kerja itu tidak memediasi antara kepuasan kerja dengan kinerja. Nah, kalau kalian mau tahu kayak seberapa persen sih gitu ya. Ini kan masih belum detail. Jadi kan bisa mengulangi rumusnya yang ini. Tapi tambah ya teman-teman. Stand MC reps 900. Oh sorry 5.000. 5.000. Nah ini kan bisa terlihat loh. Yang readnya itu sekitar 18% dari efek X ke Y itu mediasi oleh M. Ya, jadi ya tidak signifikan teman-teman untuk mediasinya. Tapi indirect efeknya dibagi direct efek itu mediasi efek sebesar 0,2 kali dari direct efek X ke Y gitu kawan-kawan. Jadi ya hanya kecil kan kawan efek mediasinya. Ya kan diukur dari total indirect effect dibagi dengan direct efeknya. Jadi ya hanya memediasi sekitar 0,2 kali. Jadi ya tidak memediasi kan kawan. Jadi ininya
stres kerja ini tidak memediasi antara kinerja dan juga dengan kepuasan. Terima kasih.